Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Pengkhotbah, pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Sebab semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pula kesusahan kita. Renungan hari ini berjudul Ketika Pengetahuan Menyakitkan, ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat ODB, Zach Elder dan kawan-kawannya tiba di darat setelah berarung jeram selama 25 hari melintasi Grand Canyon, Amerika Serikat. Orang yang bertugas mengumpulkan perahu memberikan informasi tentang merebaknya virus COVID-19. Mereka mengira orang itu hanya bercanda. Namun selepas mereka dari Grand Canyon, telepon mereka menerima pesan-pesan mendesak dari orang tua mereka. Zach dan kawan-kawan tertegun. Mereka berpikir, andai saja mereka dapat kembali ke sungai tadi dan melarikan diri dari apa yang mereka ketahui sekarang. Dalam dunia yang telah rusak oleh dosa, pengetahuan memang sering menimbulkan penderitaan. Pengkhotbah yang bijak menyatakan semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pula kesusahan kita. Siapa yang tidak iri melihat kepolosan seorang anak yang riang gembira? Ia belum tahu mengenai rasialisme, kekerasan, dan kanker. Bukankah dahulu kita lebih bahagia sebelum kita bertumbuh dewasa dan menyadari kelemahan dan kejahatan kita sendiri? Atau sebelum kita mengetahui rahasia kelam keluarga kita, seperti alasan paman kita yang suka mabuk atau penyebab orang tua kita bercerai? Derita karena mengetahui sesuatu memang tidak dapat dibuang begitu saja. Sekali kita mengetahuinya, tidak ada gunanya berpura-pura tidak tahu. Namun ada pengetahuan yang lebih tinggi yang memberi kita kekuatan untuk sanggup bertahan, bahkan bertumbuh. Yesus adalah firman Allah, terang yang bersinar dalam kegelapan. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dia telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Penderitaan memberi Anda alasan untuk berlari kepada Tuhan Yesus. Ingatlah, Dia mengenal dan mempedulikan Anda. Sahabat ODB, adakah sesuatu yang Anda harap tidak pernah Anda ketahui? Ceritakanlah dan serahkanlah hal itu kepada Yesus.
Setiap kali hal tersebut menyusahkan Anda, serahkan kembali kepadanya. Tuhan Yesus, aku tidak menikmati penderitaan, tetapi jika derita itu justru membawaku kepadamu, aku rela menanggungnya.